Terima kasih Anda masih menyimak Dua Arah. Saya langsung ke Pak Ujang. Pak Ujang, jadi kalau peluang paling besar PAN atau Demokrat masuk? Ya, dua-duanya berpeluang. Cuma persoalannya Demokrat yang sepertinya akan sulit. Kenapa? Kenapa? AHY ini kan bagaimanapun di mata publik gitu kan, sudah disorot sebagai calon presiden. Ini yang agak repot. Ya, kemungkinan besar partai-partai koalisi juga tidak ingin kalau dia meluncur ya kan sebagai calon presiden yang katakanlah yang fenomenal gitu. Anak muda ya kan, lalu ayahnya pernah jadi presiden 2 kali, lalu muncul menjadi menteri, dan itu memberi angin kepada AHY untuk menjadi seorang calon presiden yang potensial. Nah, ini juga harus berhitung partai-partai koalisi Jokowi di situ. Nah, kita ingat akan melawan besok di 2024 ya. Begini kan calon presiden nanti itu ada beberapa klaster. Salah satunya klasternya menteri. Ya, katakanlah ya, mohon maaf ya, hitung-hitungan kasarnya ada Prabowo, nanti ada Airlangga, itu macam-macam tuh. Kalau AHY masuk menteri, punya klaster juga masuk sebagai klaster sebagai calon presiden. Lalu ada klaster kepala daerah, klaster pengusaha, klaster ulama gitu kan. Ini lebih kecil peluangnya. Ya, yang menteri ini ya, masuk Demokrat masuknya sepertinya agak berat. Wah. PAN lebih besar. PAN seperti ini Pak Saleh nih. Begitu. Jadi begini, kalau ditanya ya, PAN ini sebetulnya bisa nggak sih nanti ada kadang-kadang yang jadi menteri gitu. Sebetulnya jangankan menteri, presiden sekalipun kami sebetulnya punya kader gitu loh. Kan kemarin kita sudah pernah ikut pemilu, ya kan, salah satunya itu kader kita mau menjadi nomor 2, kan besar itu. Dan di luar itu kader kita masih banyak stoknya. Nah, jangan ditanya misalnya kami ada dapat nggak kadernya, tinggal presiden menentukan sekarang ini jadi atau enggak reshuffle, kemudian ditawarkan pada kita, baru kita putusin kita akan ikut atau tidak. Kalaupun tidak ikut, kita akan tetap mendukung pemerintahan ini. Ya dengan cara kita lah ya, memberi kritik, masukan dan macam-macam. Ya tetap konstruktif. Itu idenya. Jadi kalau misalnya apakah kami lebih berpeluang daripada partai lainnya, kembali ini bukan kita mutusin. Tetap presiden ya, prerogatif presiden. Tapi kalau Pak Ujang beranda-anda atau memperkirakan, kalau PAN masuk ada di posisi mana? Ya, kalau kemarin kan jelas main PAN RB gitu kan. Nah, kalau sekarang kan gini, bagi Pak Jokowi sangat mudah untuk meresapel. Kapanpun, ya kan, itu hak prerogatif beliau. Ya, jadi posisi di mana kalau siapapun. PAN? Nah, PAN ya, kalau kemarin PAN RB, PAN ini kan berpikirnya sudah sangat rasional. Dia berangkat dari akar, katakanlah Ormas Muhammadiyah, akarnya loh ya. Walaupun kadang-kadang teman-teman PAN juga tidak berbeda lah katakannya Muhammadiyah dengan PAN, memang berbeda, tapi akarnya, basis masanya Muhammadiyah. Tapi saya katakan yang paling pas itu Menteri Pendidikan. Berarti profesional yang diganti? Yes, profesional, dan itu sangat memungkinkan. Bukankah waktu presiden menyatakan akan lebih banyak profesional dibandingkan dari partai politik? Anda masih ingat itu? Dan ingat politik ini. Jadi politik itu bisa A, bisa B, B bisa C. Ketiga, jadi santai aja karena yang diganti adalah profesional? Kan begini, menggarisbawahi bahwa tidak ada dikotomi partai politik maupun profesional. Soal latar belakang iya, tetapi jangan dikira yang dari partai itu tidak profesional. Justru kalau kita lihat performa menteri-menteri dari partai politik itu performa justru lebih baik dari yang dikatakan profesional. Saya ambil contoh tadi sudah disebut oleh Kang Ujang, Menteri Pendidikan. Bagaimana kehadiran Menteri Pendidikan sekarang ini di era pandemi? Kemana aja itu? Apalagi hari ini memutuskan untuk pendidikan jarak jauh dan semacamnya gitu. Belum lagi dipikirkan, jangankan untuk beli pulsa gitu kan, buat makan sehari-hari para orang tua pusing sekarang itu. Nah, yang begitu-begitu kan, apakah itu ukuran profesional? Kan tidak juga gitu. Apalagi beban di Kementerian Pendidikan cukup besar dengan bertambahnya pendidikan tinggi masuk lagi ke sana gitu. Jadi saya kira kata profesional itu jangan seolah-olah dihadap-hadapkan antara partai politik dengan profesional. Karena di partai politik banyak juga orang-orang yang profesional. Nanti akan pada kekuasaan pada partai politik dalam Kabinet Indonesia Maju akan dibagi-bagi dengan adanya masuk Partai Amanat Nasional? Ya, itu konsekuensi politik gitu. Karena presiden diusungnya oleh partai politik. Kecuali presiden tidak diusung oleh partai politik, maka ya partai politik ya nggak perlu istilahnya menyorong-nyorong ataupun diminta kadernya. Karena konstitusi mengamanatkan ya presiden diusung oleh partai politik. Baik. Partai koalisi inginnya seperti apa sih kalau ada partai non koalisi yang masuk, sikapnya harus seperti apa? Yang pertama, saya sepakat tadi, jangan suka mendikotomi antara profesional dengan parpol. Nanti jadi seolah-olah profesional versus amatiran, kan repot itu urusan. Saya kira kalaupun Pak Presiden akan melakukan reshuffle, itu kan landasannya jelas. Apakah soal kinerja, apakah soal leadership,
kemampuan komunikasi, kemampuan stakeholder management, menggelorakan birokrasinya, melahirkan terobosan breakthrough dan sebagainya. Jadi banyak parameter yang dipakai. Jadi jangan sekali-sekali disederhanakan soal amatiran atau bukan amatiran, tapi profesional atau berasal parpol misalnya gitu. dari Ya katakan saja parpol atau parpol gitu. Karena saya sendiri seumur hidup saya profesional misalnya gitu, meskipun sekarang di partai politik gitu. Jadi itu dulu luruskan. Tadi kembali lagi pertanyaannya, bagaimana kalau masuk dari luar koalisi masuk kabinet? Lagi-lagi saya katakan itu bukan urusan saya. Tapi yang diharapkan partai koalisi gimana dengan partai politik yang nanti non koalisi yang harus yang ditanya masuk? itu presiden, harapan Anda seperti apa? Lalu kita diskusi. Nah, kalau dari Jadi kalau harapan politik, saya ingin mengganti karena begini-begini. Oh, kita diskusikan. Saya ingin begini-begini, kita diskusikan. Karena bottom line-nya itu adalah pemerintahan dan kabinet ini efektif bekerja. Yang ditanyakan adalah bagaimana dari partai koalisi, kalau ada partai politik non koalisi yang masuk, sikapnya seperti apa yang diharapkan untuk bisa bekerja sama harmonisasi di kabinet? Ya, tadi kan pertama saya katakan bahwa kita dengan siapapun tidak ada masalah. Ya. Tapi kan tadi pertanyaannya apakah presiden butuh dukungan politik lebih luas? Tentu jawabannya tidak ya kalau itu basisnya. Makanya kembali lagi, nanti kalau mau ada masuk dari luar koalisi, apakah mau reshuffle dengan pola seperti apa? Itu kembali lagi kebutuhan presiden apa? Lalu orang yang ditawarkan itu seperti apa? Cocok apa tidak? Misalnya gitu. Itu yang menjadi bottom line nanti untuk diskusi saya kira. Jadi bukan dia dari partai mana, siapa dia. Karena sebelum sampai ke sana, kita bicara dulu mau apa sih? Gitu loh. Parameternya apa? Baru diskusi di sana. Kalau tadi Pak Ujang menyebutkan ada nama Mendikbud yang mungkin diganti oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Anda? Saya kira itu nanti kembali kepada presiden. Tapi kan kita lihat perkembangan di masyarakat luas. Memang banyak ketidakpuasan terhadap kinerja Menteri Pendidikan, tapi itu kan nanti penilaiannya presiden lah. Bukan hanya itu, Menteri Pariwisata misalnya juga seperti itu. Jadi banyak sekali parameter yang mau dipakai. Apakah kinerja, apakah misalnya sering bikin masalah, apa enggak? Ini kan semua akan menjadi pertimbangan presiden. Mendikbud itu kan kalau kita melihat beberapa orang yang mengisi Mendikbud biasanya kebanyakan dari Muhammadiyah, Pak Ujang. Apa kemudian korelasi dengan Partai Amanat Nasional yang tadi disebut oleh Pak Ujang sangat berpeluang untuk mengisi posisi di Kabinet Indonesia Maju nanti? Kita ini kan punya kebiasaan yang tidak tertulis dulu gitu ya. Misalkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dari Muhammadiyah biasanya Ormas. Lalu juga Menteri Agama juga dari Nahdlatul Ulama. Nah, ini marah ketika misalkan Menteri Agamanya kemarin dari tentara. Teman-teman dari NU marah. Nah, hari ini juga ketika misalkan Menteri Pendidikannya dari yang lain gitu ya, mohon maaf, Nadiem itu dulu ekspektasi kita tinggi terhadap dia. Nah, sama, kita juga milenial gitu kan. Tapi ketika menjabat di situ, orang pinter ditempatkan di bukan tempatnya, jadi masalah, jadi problem. Ini banyak protes. Saya ditelepon oleh banyak rektor, saya bilang Pak Ujang tolong ditulis, mengkritisi secara objektif tentang kepemimpinan Nadiem. Iya, kenapa ini penting demi bangsa dan negara. Jadi orang pinter ditempatkan di tempat yang tidak tepat dan tidak cocok itu juga tidak bagus. Artinya kalau misalnya menempatkan ada dari Muhammadiyah sesuai dengan tadi ada peraturan tidak tertulis, biasanya Mendikbud adalah dari Muhammadiyah. Untung-untungan secara politisnya akan seperti apa? Pak Ujang nanti kita akan bahas lepas jeda di Dua Arah.